Hai, halo kawan. Ikut aku bermain air yuk. Selamat datang di kolam pemandian kami, anak-anak desa Marente, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namanya Tiukele. Cihuy, segar. Sepulang sekolah, kami biasa datang kemari untuk mandi-mandi. Tuh, lihat. Airnya jernih dan bersih banget. Bikin betah deh. Awas, gantian ya. Di sini, kami bisa melompat dari tempat yang tinggi karena ada akar pohon yang sangat mudah kami panjat. Akar kayunya kuat. Kami bisa bebas memilih pijakan untuk sampai di bagian yang paling tinggi. Nah, sudah siap? Cihuy! Gimana teman? Seru kan? Tapi jangan coba-coba kalau tidak terbiasa ya kawan. Karena melompat dari ketinggian bisa bikin jantung deg-degan. Tapi sebetulnya itu sih yang menantang. Dari Tiukele, aku akan mengajak teman di rumah ikut bertualang di kampungku. Berangkat! Teman, kami sedang mencari pohon buah kulir. Bibiku bilang mau membuat masakan dari buah kulir untuk bekal makan ke sawah. Ayo kawan, semangat! Ini dia teman, buah kulit yang aku maksud. Pohonnya punya cabang yang besar dan kokoh. Memanjatnya pun tidak terlalu susah. Tapi aku harus memilih pijakan dan pegangan yang kuat biar tidak jatuh. Bola jangan teri. Malah anak pembukak melang. Ada rea nilai mai. Lihat teman, bentuknya mirip dengan buah sukun. Memiliki permukaan kulit berduri seperti nangka. Memetiknya bisa dengan parang atau diputar tangkainya seperti ini. Tangkap nih. Tanaman liar berdaun lebar ini banyak tumbuh di sekitaran aliran sungai. Tumbuh tidak beraturan di sekitar area persawahan. Biasa berbuah lebat 2 kali setahun, bertepatan dengan saat menanam dan panen padi. Itu sebabnya sayur dari buah kulir menjadi salah satu menu wajib untuk bekal makan di sawah. Emang kan penuh dengan kan baturenmu. Baturen meh. Kali ini kami hanya akan mengambil beberapa saja, karena masih ada bahan lain yang akan kami masak nanti. Tidak mau berlama-lama lagi, kami akan segera membawa buah kulit ini ke Bibi. Hari ini, Bibi lebih sibuk daripada biasanya karena harus menyiapkan bekal makan untuk paman di sawah. Tentu saja, aku dan teman-teman tidak mau tinggal diam. Kami sedang berbagi tugas. Tidak ketinggalan, ada kakak juga bantu memasak. Teman, kami sedang membuat gulai kurir dan timun sebagai pengganti nasi. Timun adalah nasi beras yang dimasak bersama dengan santan menggunakan bambu. Walang kan sudah lo diso dini terus kelakuan anak. Sambil menunggu kakak menyiapkan timun, aku bantu Bibi dulu ya. Buah kulir yang dipotong kecil selanjutnya dicuci sampai bersih. Ada cukup banyak getah, jadi lebih mudah hilang jika dicuci dengan air mengalir. Selain daging ayam, buah kulir juga harus direbus dulu sebelum dimasak. Tak ada masakan lezat tanpa bumbu yang komplit. Karena selain bumbu halus, ada juga bumbu yang dirajang. Ya mau makasih man. Bumbu lebih dulu dimatangkan dengan cara ditumis. Mulai dari bumbu rajang, selanjutnya bumbu halus. Kita tomat kuku. Tunggu sampai beraroma harum, lalu tambahkan dengan santan. Kan dirake.
Woi, kapi takam jira. Saat memasak dalam jumlah banyak, Bibi sengaja memisahkan antara memasak bumbu dengan bahan utama. Tujuannya untuk memastikan keduanya matang sempurna. Dana apa kata bumbunan? Memasak gulai buah kulir memang susah-susah gampang, teman. Karena takaran bumbu dan jumlah bahan utama harus tepat. Jangan sampai gulai kurang sedap karena kurang matang. Apa sih ada gula? Tapi kalau bibiku yang membuat, aku tak pernah ragu. Apalagi ditambah daging ayam. Aida, pasti nyaman. Jack, bolong, Dana takam sudah. Alo anta tema, alo api deta. Tunggu, Dana. Ada. Halo susun panganak ya? Susun. Sambil menyelam, 1-2 pulau terlampaui. Sambil menunggu gulai matang, kami sedang memanggang timun. Caranya sama dengan membuat lemang. Meletakkan ruas bambu berisi beras dan santan di dekat bara api. Ingat ya teman, bara api bukan kobaran api. Tujuannya supaya timun matang tanpa membuat bambunya hangus terbakar. Timun matang setelah lebih dari 30 menit. Anak tapi masak mata pedam dimasak tapi. Walang, tunggu kalau kita ke Supio di mana tuh? Kata selalu kita ke Supio di pernah ada beli nyiran tuh. Mela aku nenek. Dari rumah masak lihat tadi, tak udah nenek lu. Masak minta masak weh. Terlalu, Perlan terlalu ngasak bakso. Iya Bibi, kami segera kembali. Teman, belum lama ini kami melihat sarang burung yang sudah tidak lagi didatangi induknya. Karena khawatir masih ada anak burung yang tinggal, makanya kami ingin memastikan jangan sampai mereka sedang kelaparan sekarang. Itu dia sarangnya teman. Kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah sarang burung pemakan biji yang biasa membuat sarang dari rancing dan jerami atau batang padi kering. Syukurlah, sarang ini sudah tidak ada penghuninya. Aman, aku tidak perlu khawatir lagi sekarang. Wenamu apa deh tadi? Terus lalu anu ranting nau di lalu. Astaga, Dana masih saja belum percaya. Malah nekat ikut memanjat. Anak aku beleng putri jadi nae. Mangkot belum. Boleh, kena bolong. Dana, keras kepala sekali kamu. Begini deh akibatnya. Kita obati setelah mengantar bekal makan ke sawah ya. Teman, kami tidak bisa menunda lagi. Bekal makan ini harus cepat sampai di sawah. Paman dan saudaraku yang lain pasti sudah menunggu karena lapar. Beruntung kami dapat tumpangan. Kami bisa lebih cepat sampai tujuan dengan naik gerobak kuda ini. Jangan khawatir teman, meski pelan, tapi bisa dibawa melewati jalan yang susah. Selain menjadi alat angkut barang, gerobak ini juga untuk pergi ke sawah atau ladang. Ukuran ban dan lebar gerobak disesuaikan dengan jalur yang biasa dilewati. Berada di atas ini rasanya sangat nyaman. Badan ikut bergoyang meski tidak sedang nonton dangdutan. Aku ya, tak kerja tibang tas saya. Sama-sama. Selamat datang di sawah milik pamanku teman. Paman, apa buat siaran? Dah lekat mas masak.
Saya tae kamu bawa teh. Le kan pesan. Saya tunangan tonenan. Dibantu beberapa anggota keluarga, hari ini paman sedang sibuk menanam benih jagung. Atau istilah kami, asak baso. Rupanya paman belum mau istirahat sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Ayo kawan, kita bantu. Benih jagung kami tanam berisi 3-5 biji di setiap lubangnya. Jaga-jaga ada yang tidak tumbuh karena benih rusak atau hanyut. Terakhir, tutup tipis dengan tanah. Asap panon pina taliran dulu bagus tepat nane. Serure sedi. Bagus pas ke ukuran nah. Oh iya teman, di kampung kami sawah hanya bisa ditanam padi 2 kali dalam 1 tahun. Itu pun jika kebutuhan air tercukupi. Pada saat musim kemarau, para petani mengganti menanam jagung. Selanjutnya akan kembali menanam padi lagi setelah musim penghujan tiba. Paman bilang, apapun yang ditanam, asal ulet dan tekun, hasilnya akan memuaskan. Mantap! Aida bolang, memang dia. Memang ya, ada ngeringi make. Aku Akhirnya waktu yang ditunggu datang juga. Menikmati bekal makan yang sudah kami buat. Sengaja Bibi tidak membawakan kami nasi karena sudah ada timun. Haha, aku sudah tidak sabar. Pengen cepat nyobain nih. Selamat makan. Enak banget. Kuahnya pas, pedas dan kental. Bumbunya terasa. Apalagi dimakan dengan timun. Kolaborasi yang istimewa. udah ima apa? Kak teri kalau yang kalau bau pius ya. Kenang kumedo ima kau undit bubak sentil ke. Nah, itu lala tres tu pres. Ima terang ima ambil. Iya paman, setelah ini kami cari babak sentil. Tapi sekarang kami masih mau nambah lagi boleh? Teman, meskipun sakit di tangan Dana tidak parah, tapi kalau dibiarkan terlalu lama bisa bahaya. Jadi harus cepat diurut supaya cepat pulih lagi. Kali ini kami sedang mencari babak sentil untuk membuat minyak. Tari nong takan ani nong. Adi mina. Deta na le. Tandrong. Tai talana. Tai. Ada lambat terbau bolang. Ya kedenan. Ya si gunung sentil deta yamu deta puin na. Sabar nenek. Tahan nih bak bau deta ta. Awe kan bolang. Rang rajin bau tapi terang. Awe. Babak adalah istilah kami orang Sumbawa untuk menyebut kulit pohon. Babak sentil berarti kulit pohon sentil. Ayo kawan, bantu mengambil kulitnya. Sepertinya kami bukan orang pertama yang datang kemari. Sudah banyak kulit pohon yang diambil. Maklum saja teman, selain menjadi bahan membuat minyak Sumbawa, babak sentil bisa juga direbus untuk membuat ramuan tradisional. Ramuan untuk obat sakit perut, sekaligus untuk pemulihan ibu setelah persalinan. Bolang, nah jangka macam kalau pakai penuh. Oh, tak kita nong. Wih, gede penuh deh tadi dana jangka mungkin. Jangka penuh lalu dan jangka apa mesak sih. Emang mau talo mulai rumah pina ani medo tahun dana. Oh, temu. Tahan di dana ini. Perkenalkan teman, ini adalah Paman Zainuddin. Kami biasa memanggilnya Paman Din. Beliau adalah salah satu pembuat minyak Sumbawa terkenal di kampung kami. Selain babak sentil, Paman sudah menyiapkan banyak lagi bahan yang lain. Ada pasak bumi, sagaloka, kayu angin, adas, kayu bidara, dan beberapa bahan lain. Tapi bahan penting yang tidak boleh dilupakan adalah kelapa untuk membuat minyak. Kelapa lebih dulu diparut untuk membuat santan.
Sedangkan bahan ramuan dari kayu dan akar pohon lebih dulu kami potong dan buat serbuk. Saya ini kali kita. Aida, sudah keras lalu udah tata. Aida. Coba abang ke. Ida, pakir kita paman ke sini dah. Oh iya teman, sudah banyak yang tahu khasiat penting dari minyak sumbawa. Jadi tak heran kalau banyak sekali orang dari daerah lain datang untuk membelinya. Tairan. Teman kerenan. Sama seperti cara membuat minyak kelapa, masak santan menggunakan wajan. Terus aduk sampai air semakin berkurang dan tertinggal minyaknya saja. Setelah santan berubah menjadi minyak, masak bahan ramuan. Oh iya teman, dari dulu Paman Din masih memegang teguh tata cara membuat minyak khas masyarakat Sumbawa. Salah satunya saat membuat minyak hanya boleh dibantu oleh laki-laki, termasuk untuk memisahkan ampas dan minyak setelah jadi. Paman, minyak nane, nang apa-apa membaut medo. Jelek, tahu kena bengik, tahu kena sipling, beling, ular. Man bu tinom lain ke paman. Bau sih untuk tinon tapi campur ke teh. Bau sih. Bau sih timal ngering dalam tian tai. Ini bagian akhirnya teman, yaitu memisahkan ampas dengan minyak. Nah, jadi deh. Tahan sedikit ya Dana, tak apa sakit sedikit, biar cepat sembuh kan. Teman, minyak sumbawa sangat ampuh dipakai untuk urut. Bisa untuk memijat tangan atau bagian badan lain yang terkilir. Semoga saja setelah ini tangan Dana tidak sakit lagi. Paman, anu kenang anu tahun dana deh, tahu apa-apa nenan. Mana kita ke teling anu mesang lenong-lenong tahu. Oh, saya tak kelenda apa-apa deh, but kenang tak ya? Cobain paman. Karena penasaran, aku juga mau coba oles pakai minyak sumbawa. Memang nyaman sekali, tapi tidak dioles sampai ke muka-muka juga, Irwan. Ayo, kawan, cepat! Teman, kami sedang menuju ke kebun milik Paman untuk memetik buah ganesta. Harusnya kami bisa naik gerobak kemari. Sayangnya, Paman masih harus mencari rumput pakan kuda. Tak apalah, karena pohon ganestanya sudah tidak jauh lagi. Tuh pen ganesta nih. Benar nih. Oh, ini cek bolong. Bang, lakukan Ricky. Ya, Awas, hati-hati Ricky, pegangan yang kuat. Teman, pohonnya cukup besar sampai kami tidak bisa memeluknya. Beruntung ada tangga tunggal yang bisa memudahkan kami sampai ke atas. Nah, ini dia teman, buah ganesta. Di tempat lain disebut juga buah kawis atau kawista. Tata Iran. Oh, lemah. Di Pulau Sumbawa, buah ganesta banyak ditanam di area persawahan dan kebun yang dekat dengan aliran sungai. Uniknya, pohon ini bisa bertahan hidup meski dengan suhu yang cukup panas. Tairan Dana. Teh. Kamu. Pohonnya mulai berbuah memasuki usia ke-7. Buahnya matang dalam waktu yang cukup lama, yaitu antara 10 sampai 12 bulan. Itu sebabnya sangat jarang kami menjumpai buah yang matang di pohon. Meski begitu, kami tetap bisa memanfaatkannya karena untuk membuat makanan justru buah muda yang dibutuhkan. Gimana Ricky? Masih bisa menjangkau buahnya tidak? Teh, Mai.
Siapa? 1, 2, 3. Teman, kali ini kami hanya akan mengambil secukupnya saja. Buah ini punya banyak manfaat. Salah satunya untuk obat diare, demam, dan sakit perut. Jadi sudah cukup ya kawan? Sisakan untuk yang memerlukan. Hitung dah tarung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh ya berarti 13. Tunggu. Sampai tadi kita bibi itu. Sudah cukup nih. Yuk kita bawa ke bibi. Kita ada paman nih bawa gerobak nih. Bat numpang. Bat numpang nih apa nut kaso atau belangan? Tunggu. Ayo kawan, cepat. Semoga saja paman mau memberi kami tumpangan. Paman dari renong. Melok ke siapa man? Kalau mulai terus kalau mulai tatek terbang mejaran kita dulu. Ada but numpang ki ke depan saya tak? Antek. Lumayan nih, kami bisa hemat tenaga. Asyik. Kami menyebutnya gerobak kuda. Menggunakan tenaga bantu kuda untuk menggeraknya. Gerobak biasa dimanfaatkan sebagai alat angkut barang seperti pupuk, hasil panen, dan pakan ternak. Ukuran gerobak cukup ramping, bisa melintasi jalan sawah atau kebun yang sempit. Soal kekuatan dan daya tahan, jangan diragukan teman. Gerobak bisa mengangkut beras sampai ratusan kilogram. Turun. Kan anu barajaran pamanah. Turun. Ya. Tonton. Turun. Pak, sama Ya, barang. Sebelum sampai di kampung, paman mengajak kami singgah lebih dulu ke kandang kuda miliknya. Seperti biasa, paman harus memberi makan beberapa kuda peliharaannya. Ayo kawan, semangat! Ini adalah kuda lokal Sumbawa teman. Meskipun postur badannya tidak setinggi kuda dari daerah lain, kekuatan kuda Sumbawa tidak bisa diremehkan. Khususnya kuda yang terlatih menjadi penggerak gerobak seperti kuda-kuda milik pamanku ini. Di paman jaran tayo soalnya itu laki ada paman. Suai. Perawatannya cukup sederhana. Selain pakan, paman rajin memijat kuda sambil mengusap bulunya. Tuh, lihat. Lembut banget kan? Aku senang sekali melihat mereka lahap makan. Biar cepat gemuk ya, Dak. Ayo, nambah lagi. Jangan malu-malu. Aku ada tebak-tebakan. Apa? Coba Kadi. Kuda apa? Ada menyenangkan tapi melelahkan. Kuda ulang tahun. Salah. Kuda nintek bawa pesawat. Nyerano. Kedaki gedung lewati lembah. Teman, kami adalah anak-anak desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kami sangat suka bertualang. Meski begitu, kami tidak pernah lupa membantu orang tua. Karena bapakku bilang, kelak di masa depan, kami harus kuat dan punya banyak keahlian. Salah satu keahlian yang sedang kami pelajari adalah belajar membuat kue. Bersama Bibi, kami sedang mencoba membuat kue barongko dari buah ganesta. Ini dia teman, buah ganesta yang tadi kami petik. Aku sedang membuka kulitnya untuk mengambil daging buahnya. Tidak dengan parang, tapi cukup dibenturkan seperti ini. Dana punya tugas lain, yaitu menyiapkan pembungkus kue dari kulit jagung. Sengaja kami pilih jagung yang sudah tua karena kulitnya lebih kuat dan tidak mudah pecah. Jangan hancur ya, Bibi. Tidak, selalu kami bikin brongko, tetap bisa hancur. Mau peak? Oh iya teman,
Selain daging buah Ganesta, Bibi juga memakai buah pisang untuk bahan campurannya. Buah pisang yang sudah matang lebih dulu dihancurkan. Menyusul buah Ganesta dihancurkan menggunakan tumbukan dari gelas. Bibi bilang cara ini lebih praktis daripada menumbuknya di lesung. Teman, kue barongko adalah salah satu kue tradisional favoritku. Bahan dan cara membuatnya cukup rumit. Ada bahan yang harus diadon terpisah. Adonan pertama dibuat dari campuran buah Ganesta dan pisang yang sudah hancur. Nah, kalau adonan yang kedua dibuat dari gula pasir, telur ayam yang diaduk sampai merata. Selanjutnya ditambah dengan vanili, garam halus, dan gula merah yang sudah diserut. Pastikan semua bahan di adonan sudah tercampur merata sebelum mencampurkan keduanya. Bye, Bibi. Iya mah, terima kasih mah. Ya, Mo. Sering mau datang, Bibi. Saring mah, lu kata kau. Bahan lain yang tidak boleh ketinggalan adalah santan kelapa. Bahan yang satu ini bisa dibilang bahan wajib untuk membuat kue lebih nikmat. Setelah diperas, selanjutnya santan direbus sampai matang. Saat dimasak, santan harus terus diaduk biar tidak pecah. Setelah dingin, santan dicampur dengan adonan. Sampai di sini sih aku paham. Ternyata memasak tidak hanya harus pandai, tapi juga teliti. Karena menghafal banyak sekali bahan tentu bukan hal mudah. Adonan kue barongko sudah selesai dibuat. Selanjutnya tinggal bungkus. Sama seperti membuat kue nagasari, adonan dibungkus dan dilipat rapat. Pastikan tidak ada celah atau kulit jagung yang pecah. Oh iya teman, untuk bahan pembungkusnya bisa juga diganti dengan daun pisang, daun bambu, dan lain-lain. Asalkan berukuran lebar dan bisa membungkus adonan dengan rapat. Kue dimatangkan dengan dikukus selama 20-30 menit. Asalkan apinya menyala bagus, kue akan lebih cepat matang. Wah, sudah mulai tidak sabar nih. Aku penasaran banget pengen mencoba kue dari buah Ganesta ini. Bibi, kamu masak tidak tahu? Iya mah, takut gitar. Gimana? Teman di rumah bisa membuatnya belum? Kalau belum yakin bisa membuat sendiri, bisa kok minta didampingi kakak atau orang dewasa lainnya. Wah, sudah matang nih. Selamat makan. Enak kok. Tidak kalah dengan rasa kue barongko yang biasa ibu beli di pasar. Awas, hati-hati masih panas. Kita pipi gojek, kita pipi gojek. Sampai di sini dulu cerita kami dari Tanah Sumbawa. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Bolangers, ada kabar bahagia nih. Alhamdulillah, program Si Bocah Petualang kembali meraih penghargaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak atau APRA tahun 2023. Program Si Bolang menang dengan kategori program anak terfavorit. Kategori ini secara langsung dipilih oleh masyarakat melalui voting di media sosial KPI Pusat. Selamat kepada Si Bolang. Trans 7 raih penghargaan kategori program anak terfavorit Anugerah Penyiaran Ramah Anak tahun 2023. Senang dan bangga sekali rasanya karena bisa menjadi tontonan yang mengedukasi dan informatif untuk teman di rumah. Ini real juice dari para bolangers se-Indonesia. Kedepannya
kedepannya Bolang akan terus komit dan juga memang edutainment sudah menjadi DNA-nya dari Trans 7. Insya Allah Trans 7 dan juga pastinya si Bolang akan maju ke depan memberikan tayangan yang edukatif dan juga kami tidak akan bosan untuk menyapa anak-anak Indonesia di berbagai pelosok Indonesia. Prestasi ini juga berkat dukungan dari pemirsa setia Si Bolang. Semoga kedepannya program Si Bolang tetap konsisten untuk membuat tayangan yang bisa menginspirasi teman di rumah. Oh iya Bolangers, Trans 7 juga mendapat penghargaan sebagai televisi ramah anak loh. Dan penganugerahan televisi terbaik APRA 2023 diberikan kepada Trans 7. Baik penghargaan televisi terbaik. Wah, keren banget ya teman. Pada saat 17 tahun yang lalu sempat kita meragukan program anak itu akan sukses atau tidak. Ternyata Trans 7 bisa membuktikan bahwa program anak itu bisa sukses dan anak-anak Indonesia menyenangi semua program Trans 7. Dengan penghargaan ini mudah-mudahan menjadi semangat buat Trans 7 untuk lebih memberikan tayangan yang terbaik, mengedukasi buat anak Indonesia semuanya dan memberi edukasi pada generasi muda Indonesia yang lebih baik. Tadi ada program kita 17 tahun dan benar-benar berkualitas. Saya kira kami secara kelembagaan tidak salah memberikan penghargaan kepada Trans 7 yang punya komitmen perbaikan program terutama untuk anak baik dan lokasinya juga bermacam-macam. Jadi masyarakat jadi tahu bahwa keanekaragaman suku budaya Indonesia melalui program lembaga penyiaran yang ada di Trans 7. Sekali lagi, terima kasih Bolangers sudah memilih program Si Bolang dan menjadi penonton setia Trans 7. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.